Bang siapa? Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Hai, balik lagi bersama saya Olo, builder amatiran tentunya dari RCB Custom. Nah, di video kali ini gua sedang jalan-jalan ke daerah Bekasi Utara. Bekasi Utara ya? Iya. Bekasi Utara. Apa tadi? Duta Harapan, Bekasi Utara. Nah, di Duta Harapan ini ternyata ada satu bengkel namanya The Garage Custom. Ownernya sudah bersama saya di sini, Bang Abdul. Yep. Nah, awalnya sih saya berpikir seperti ini ya. Ini Bang Abdul ini pesan barang, tapi kita tidak pernah tatap muka. Nah, begitu percayanya ke RCB Custom. Nah, berangkat dari sana saya memutuskan untuk menyapa semua rekan-rekan bengkel-bengkel yang ada di Jabodetabek. Nah, kita awali dari Bekasi Utara, The Garage Custom. Nah, nantinya kita akan kunjungan ke bengkel-bengkel teman-teman yang lain karena di sana saya mendapatkan satu titik nyaman di bidang usaha yang kita lakukan sekarang ini, bahwa ternyata bersinergi itu lebih asik daripada sendiri. Nah, berawal dari sana saya membahas bersama tim bahwa ternyata banyak bengkel-bengkel custom yang memang tidak mau bersinergi dan mereka hanya ingin menunjukkan bengkelnya sendiri, yang ternyata saya merasakan bersinergi itu lebih produktif ya. Nah, kebetulan Bang Abdul ini mau bersinergi sudah beberapa tahun ya, beberapa tahun dengan RCB Custom dan perkembangannya cukup pesat. Nah, ini nih baru kali ini gua datang langsung ke tempatnya, ternyata bengkelnya rame banget cuy. Rame, ini semua full 2 lantai dan di atas juga masih penuh dengan barang-barang, dan saya melihat pasarnya di sini bagus. Yang pada awalnya beliau bercerita tentang kesulitan custom ini, terus bagaimana mendatangkan customer itu sulit. Nah, keadaannya setelah bersinergi beberapa tahun, saling tukar pikiran, saling sharing, walaupun by online, karena baru ini kita ketemu. Nah, kenyataannya adalah terbalik. Justru bayangan saya tentang bengkel sepi itu di sini tidak ada. Bengkel ini rame banget dan banyak project yang memang sedang berjalan di sini. Nah, sekarang kita akan sharing tentang seputar dunia bengkel. Selamat malam Bang Abdul, apa kabar? Malam. Alhamdulillah baik, sehat. Gimana kabar Bang Olo juga? Baik. Sebelumnya terima kasih nih Bang Abdul, kita sudah diterima untuk datang berkunjung ke bengkelnya untuk sharing-sharing tentang seputar bengkel custom. Nah, di sini saya sedikit mau tanya, latar belakang Bang Abdul itu buka bengkel itu seperti apa sih? Karena setahu saya Bang Abdul ini ngajar gitu loh, ngajar dosen gitu. Dosen, iya Tapi betul.
Saya juga bilang saya dosen karena saya ngajar juga di bengkel, saya ngajaran anak-anak. Okay. Nah, setahu saya kan Bang Abdul ini seorang pengajar, tapi ternyata bukan hanya berminat di motor custom, tapi membuka bengkel custom juga. Kenapa sih Bang Abdul itu awal-awalnya buka custom, terus motor yang di custom pertama sekali sehingga berkepanjangan dan tertarik membuka serius seperti ini, awalnya seperti apa? Oke. Dulu sih sebenarnya iseng-iseng berhadiah. Benar-benar 100% iseng, 100% dari hobi. Iya. Jadi persis di tahun 2017, jadi kurang lebih 3 tahun yang lalu, pertama custom motor. Pertama custom motor emang buat pribadi gitu. Pakai seminggu 2 minggu ada yang nawar, jual. Bikin lagi. Prosesnya 1 atau 2 bulan, jadi tawar lagi, jual lagi. Habis ini otak-otak bisnisnya keluar. Nih, kayaknya bisa jadi duit nih. Tanda tanya ya. Iya, hobi jadi duit ini. Ya udah, diseriusin. Walaupun itu kita makanya namanya DGR Custom, itu sebenarnya D itu dari singkatan dosen. Jadi garasi dosen sebenarnya. Emang pikirannya. Saya belum tahu loh. Iya, memang jadi Saya belum tahu. Jadi pikiran yang terbesit apa namanya ya? Apa? Ya udahlah, DGR Custom aja. Banyak orang yang nanya. Karena emang beberapa konsumen manggilnya itu Pak dosen kayak gitu. Iya. Malah jarang manggil nama saya. Jadi Pak dosen, makanya kepikiran ya udah DGR Custom aja. Iya. Dosen, jadi garasi dari dosen gitu. Ya, soalnya kan kalau gini, kalau DGR Custom kan cuma 1 huruf ya, D, Iya. gitu kan, D. Ya orang tentu bingung, D-nya ini apa? Tahu ternyata dosen ya. Dosen emang cuman karena feel itu aja, udah gampang, biar gampang aja. Dan berkelanjutan dan nggak menyangka sampai sebesar ini sih, di luar ekspektasi. Walaupun ya kendalanya banyak, tetapi alhamdulillah prinsip saya emang nggak terlalu fokus ke kompetisi. Tapi fokusnya kolaborasi. Iya, kolaborasi. Karena emang basic saya bukan dari dunia otomotif. Iya. Saya seorang pengajar, dosen, dan dosennya bukan dosen dari teknik mesin atau apa, tapi dosen matematika justru. Oh gitu ya. Jadi ini agak-agak murtad nih ya. Agak murtad. Wah nggak juga, karena dari matematika tuh ada berhubungan juga dengan hitung-hitungan ya. Karena bikin motor itu ada hitung-hitungannya juga. Jadi masih nyambung sih sebenarnya. Bukan dikatakan murtad 100%. Iya. Kan? Karena banyak beberapa mahasiswa, bisnis apa Pak? Bengkel. Kok nggak nyambung? Saya langsung nyambung. Kalau ada duitnya nyambung. Ntar saya ajarin. Jadi selama ada duitnya nanti nyambung gitu. Oh, gitu ya. Oke. Jadi emang karena banyak yang pesan, dan alhamdulillah bengkel kami udah mengirim hampir seluruh Indonesia. Jadi gitu kita ngirim udah sampai Papua beberapa kali, Bali, Aceh, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi udah hampir semua. Jadi di luar ekspektasi. Alhamdulillah. Dan itu hampir konsumen 90% lebih itu dari online. Ya, online dari media sosial lah ya. Media sosial, terutama Instagramnya. Oke. Ya memang media sosial ini memang saya juga akui, dan bisa dikatakan kita juga terdongkrak dari media sosial ya di zaman sekarang ini. Nah, sedikit saya bercerita, ternyata banyak bengkel custom itu yang memang berangkatnya dari pengalaman yang sama ya. Nah, kalau beliau ini dari hobi akhirnya merasakan jual beli, ditawar orang, ya saya juga awalnya dulu demikian. Cuman saya diawali karena ketidakmampuan saya beli motor, akhirnya saya beli motor CB gitu. Akhirnya saya beli motor CB karena CB pada waktu itu murah, nggak dilirik orang. Nah, yang ternyata lama-kelamaan motor CB itu pada waktu itu naik drastis, mahal. Saya custom sendiri, ditawar orang ya. Begitu juga jual beli gitu. Nah, dari sana kita banyak belajar. Nah, cuman saya lihat awalnya Bang Abdul ini ya, lihat saya di Instagram juga ya. Lihat di Instagram. Lantas pesan apa dulu ya? Tangki ya, beberapa tangki, beberapa spare part. Nah,
jarang loh bengkel yang mau dipublis di zaman sekarang ya, Bang Abdul. Jarang bengkel yang mau dipublis bahwa gua mesen tangki dari bengkel ini, gua mesen ini dari ini. Rata-rata bengkel itu apalagi yang lalu bilang gue handmade gitu. Nah, gua bikin bahkan jangankan untuk bilang gue pesan dari bengkel lain, untuk mengatakan tim gua pun rasanya sulit. Nah, itu yang membingungkan bagi saya saat ini gitu. Tapi Bang Abdul, saya lihat selama beberapa tahun ini dengan saya terbuka aja gitu, terbuka gitu kan. Yang alhasil ya memang bengkel abang saya lihat ya rame. Saya nggak nyangka seramai ini, Bang. Oke. Gitu, saya nggak nyangka seramai ini. Begitu saya datang tadi, saya lihat ke dalam, wah banyak waiting list, terus ada progresnya juga jalan gitu. Nggak nyangka tadinya sebesar ini bengkelnya gitu. Nah. Oke, memang di prinsip kami emang kolaborasi emang ditonjolkan karena emang latar belakang bukan dunia otomotif dan bukan orang custom. Yeah. Saya pasti akan mungkin nyolek lah beberapa bengkel custom yang udah puluhan tahun. Kayak Bang Olo pasti udah lebih dari 10 tahun. Kita list dulu, yang lebih dari 10 tahun pasti udah pengalamannya luar biasa. Iya kan, pasti udah pengalaman. Makanya ada beberapa bengkel di Bekasi, di Jakarta atau di mana. Kadang sampai Surabaya pun kita WA atau itu, dan enak, ternyata kolaborasi itu nyaman banget. Beberapa masalah bisa terselesaikan. Bukan kompetisi. Kadang justru misalkan ada yang pesen dari Semarang, nanya, yang deket Semarang mana? Saya kasih tahu, tunjuk itu bengkel mana. Iya. Kita nggak nutup-nutupin. Karena apa? Nanti yang bengkel Semarang, orang Bekasi nyari, dia akan nunjuk kita. Udah gitu aja, nyantai. Timbal balik, ada take and give-nya ya? Walaupun kita nggak minta ntar kalau Bekasi kasih kita gitu. Enggak, udah bilang aja rekomendasi dari kita. Di misalkan Depok atau apa, lagi pengen yang deket-deket sana, silakan. Kita nggak batasin, nggak akan nutupin kok. Nyantai aja. Nah, menurut Bang Abdul itu di saat ini yang lagi in model apa sih yang memang banyak permintaan custom di The Garage itu, model-model apa sih? Scrambler masih paling besar, paling tinggi sih, ya? Paling tinggi. Scrambler ya. Japstyle juga, Cafe Racer di bawahnya, Bobber Chopper di bawahnya, karena Bobber Chopper agak kurang karena emang membutuhkan budget yang lebih. Ya. Ya. Jadi berarti tergantung daerahnya juga sih sebenarnya. Ya. Soalnya kalau kayak di saya di RCB itu banyakan chopper bobber karena memang kita ngeluarin itu lebih banyak gitu. Jadi biasanya sih referensi ya dari mulut ke mulut gitu ya. Nah, terus visi misinya Bang Abdul itu ke depan tentang bengkel custom itu kira-kira seperti apa? Tetap kita pengen melayani konsumen biar puas sih. Makanya beberapa spare part kita juga naikin grade. Spare part itu naikin grade. Jadi nggak, misalkan tangki, rata-rata untuk bengkel custom yang ngambil beberapa spare part dari beberapa pengrajin itu 0,8. Kami menggunakan plat 1,2. Itu 1,2 mili yang ketebalannya itu juga makanya untuk kepuasan pelanggan. Yeah. Beberapa spare part juga kita ada beberapa impor, enggak lokalan. Nah, itu juga untuk kepuasan pelanggan. Gitu. Nah, memang di sana yang saya lihat pro dan kontra masalah harga dan biaya custom itu sebenarnya salah satunya di part customnya itu ya, handmade-nya itu. Contohnya kita ambil salah satu 1, 2, 3 seperti mati. Seperti mati. Part seperti tangki misalnya. Kalau The Garage
The Garage menggunakan plat 1,2 mili dengan ukuran jumbo, sedangkan ada beberapa bengkel yang memang menggunakan 0,8 yang memang layaknya umum dijual di toko. Setelah dicat kan sama itu. Nah, persoalannya untuk publik umum yang apalagi yang baru main motor, buat mereka sebenarnya itu sama. Lah, kok ini mahal ya? Kok ini murah? Bentuknya sama, warnanya sama. Nah, kira-kira di apa? Apaan tuh? Di benak mereka seperti itu. Nah, itu menjadi permasalahan sebenarnya. Makanya kita mulai untuk mempublikasikan tentang perbedaan-perbedaan kualitas barang yang dipakai di motor tersebut gitu. Nah, kita bukannya terlepas dari bengkel-bengkel yang memang memakai bahan-bahan seperti itu. Kita juga memakai bahan seperti itu apabila memang low budget ya. Tapi kita selalu mengutamakan dan menghimbau agar memakai bahan-bahan yang memang lebih kuat lah, seperti misalnya tangki spakbor minimal 1,2 gitu ya. Ya, betul. Dan kita mulai menjelaskan ke teman-teman yang mau main motor atau yang sedang pilih-pilih part tentang perbedaan kualitas ini, kenapa bisa berbeda harganya. Nah, itu tujuan kita sebenarnya, makanya kita ajak beberapa bengkel untuk sharing-sharing. Oke, betul. Untuk motor custom itu harganya sangat besar. Ada beberapa harganya sekitar mungkin di bawah 10 juta, ada yang bisa 30 jutaan. Karena spare part itu sangat menentukan. Sangat menentukan. Kedua juga manajemen dari bengkel. Nggak mungkin bengkel yang udah branding dengan bengkel yang kayak kita itu udah beda. Karena mereka punya untuk fee management, udah ada manajernya, keuangan dan lain-lain. Kita harusnya, masalahnya konsumen harus diedukasi. Itu PR dari para owner bengkel, itu mengedukasi. Mengedukasi. Saya setuju. Nah, karena kayak gini, spare part misalkan dengan misalkan tangki yang produksi massal dengan yang pesanan persatuan itu harganya bisa 5-10 kali lipat, betul kan? Pasti harganya menyesuaikan dong. Misalkan yang tangki-tangki dijual pasaran di marketplace yang harganya ada yang 150.000, 200.000, karena mereka massal, sedangkan yang handmade kita nggak berani kayak gitu. Untuk bayar tenaganya aja nggak ketemu. Terus ada misalkan sen itu ada yang lokal yang 4 biji 50.000, ada yang bisa 500.000 1 biji. Dan itu emang harus kita ngedukasi. Ini loh barangnya beda, ini. Itu saya setuju tuh, untuk memberikan edukasi kepada teman-teman, apalagi yang baru ya. Dalam arti motor itu sudah dipaket dalam satu harga yang sudah terpaket sebenarnya. Nah, lalu ada paket lain yang memang mesin sama-sama Scorpio misalnya, dengan model yang sama, atau dibuat dengan warna yang sama, tapi part pendukungnya seperti rating, stop lamp, headlamp, semuanya itu lokal. Nah, mereka itu memang tidak bisa membedakan itu ketika kedua motor ini diposting gitu kan. Ketika motor ini diposting. Nah, di sana letak permasalahannya, sementara tidak ada jarang bengkel-bengkel yang memang mengedukasi tentang itu. Rata-rata bengkel-bengkel ini berjuang sendiri-sendiri gitu loh. Nah, itu yang saya mau agar kita itu bisa sama-sama berdiskusi dan sama-sama mengedukasi kepada masyarakat yang pengguna ataupun calon pengguna karya-karya kita ini gitu. Jadi mereka ngerti, oh ini pakai ACP, oh ini impor, sehingga harganya berbeda gitu. Kalau di medsos mereka lihat semuanya sama gitu kan. Sama, iya. Akhirnya ketika kita membuat harga dengan standarisasi kita, mahal banget om. Itu sering
Iya, Sering. sering. Pernah nggak? Sering ya? Sering banget. Terutama cat juga aja mahal banget. Ya kalau mau murah saya pakai pilok. Gitu aja sampai bilang, saya pakai pilok. Nah. Harganya pasti 10% dari harga saya, tapi pakai pilok. Langsung, oh iya ya. Nah itu kita pakai bahan ini kita nggak nyetok bahan yang agak kualitasnya segini, kita nggak nyetok karena gitu. Nah iya, itulah gunanya ada sharing antar bengkel ya. Cuman pada saat ini memang masih agak susah ya, agak susah untuk diajak kalau menurut saya, karena rata-rata masih memperjuangkan nama sendiri apa sendiri. Padahal kalau menurut saya kalau kita bersinergi gitu, terlihat satu visi satu misi, itu sebenarnya ini akan rame gitu, akan bisa lebih besar lagi gitu. Lebih besar lagi ya. Gitu. Nah mudah-mudahan ya dengan adanya sharing-sharing seperti ini bisa kita sama-sama mengedukasi ke masyarakat, nantinya masyarakat pengguna ataupun calon pengguna motor-motor klasik ini bisa menerima gitu. Nah, saya lupa tadi Bang nanyain, ya namanya saya ini kan orang biasa Bang. Selalu saya menganggap diri saya itu ya biasa-biasa aja gitu kan. Tapi kok maksud saya, aku mau tanya tadi ke Abang, aku kan membuat pesanan Abang itu bisa nggak perfect, banyak kekurangan. Kita juga nyadar itu gitu kan. Tapi kenapa sih Abang selalu tetap mesen ke RCB? Apa sih yang Abang lihat dari RCB ini gitu loh? Bagaimana tanggapan Abang tentang seorang Olo itu? Oke. Pernah juga pesen juga ada kekeliruan. Cuman kita komunikasi dan Bang Olo nggak pergi gitu. Komunikasi. Nah itu sebenarnya kayak gini kan karena kita kerjasama, itu pasti komunikasi itu penting. Iya. Kalau emang salah udah selesai kan. Ntar saya bilang pernah juga ada sedikit bocor juga, saya ngomong lasanya ditolong dirapiin dan oke gitu, berikutnya nggak ada masalah. Ya emang namanya motor custom, untuk resiko errornya emang cukup tinggi dibanding motor pabrikan, itu harus diakuin dari situ. Untuk meminimalisir errornya itu komunikasi. Ini yang kurang, ini tambahin kayak gitu. Ya, jadi gitu teman-teman. Kenapa saya bertanya demikian kepada beliau? Karena saya pernah ingat beliau ini ngorder 10 piece tangki ke saya, dan saya kirim dalam posisi kupingan semuanya tidak terpasang. Nah, jarak antara Lenteng Agung dengan Bekasi Utara ini kan cukup jauh ya. Nah, tapi ya saya melihat beliau ini tetap balik pesan, makanya saya penasaran. Ada apa sih? Bagaimana menurut beliau ini, kenapa tetap selalu pesan ke RCB gitu? Makanya saya tanya demikian karena banyak miss-nya ketika saya memberikan produk itu kepada beliau. Nah ya sekarang saya sudah dengar langsung dari Bang Abdul ya, saya berterima kasih sama Bang Abdul. Iya, jadi saya juga nggak hanya kerjasama dengan RCB, udah nggak cuman sama Bang Olo. Ada beberapa 5-10 bengkel juga kita komunikasi bagus. Iya. Gitu. Nggak hanya sekitaran Jabodetabek, malahan ada yang di Semarang, Surabaya, itu komunikasi. Ya saling sharing aja. Nggak ada masalah, malah tambah emang ini motor custom kalau mau digedein lagi harus sinergi, harus kolaborasi. Kalau sendiri-sendiri, 1-2 tahun udah habisin. Nah itu yang saya setuju. Kalau memang teman-teman yang lain mau bersinergi, ya mungkin ya banyak yang berpendapat, wah Bang Olo ini dagang segala macam. Jujur gue dagang, dagang produk gua, bukan dagang produk orang. Nah tapi sejujurnya karena saya mengembangkan usaha saya dengan dibantu oleh teman-teman bengkel yang memang mencicipi
segala sesuatu yang saya buat. Nah, itulah awal dari segalanya, menjadi terbentuklah RCB Custom Product. Nah, dari situ saya bertekad untuk saling merangkul dengan mereka-mereka. Semoga makin banyak yang bisa bersinergi. Ya toh juga saya pesan barang yang tidak saya punya ya dari teman-teman juga gitu loh. Jadi ada take and give-nya juga. Nah, itu saya suka. Nah, untuk masalah di harga tadi udah ya, tapi ada yang kurang kayaknya. Untuk daerah Bekasi Utara ini kalau di standar harga itu apa masih oke apa? Oke. Kalau untuk harga motor custom, karena bengkel kami nggak hanya mengerjakan yang full custom, dalam artian yang bangun dari nol. Orang mau pasang spion pun kami layani. Iya, karena kita bentuknya toko, ada tokonya. Jadi orang ganti spion doang kita layani. Jadi kita juga ada service maintenance. Karena bengkel custom saya ngelihat di daerah Jabodetabek itu mungkin belum ada yang menanganin service untuk. Jadi di Degere Custom itu mungkin produk yang kami unggulkan adalah service maintenance. Ada gura mesin. Jadi gura mesin ini di bengkel resmi motor pabrikan belum ada, dan di bengkel custom juga belum ada. Nah, kami menyediakan untuk service maintenance untuk perawatan motor custom. Motor lain juga kita layanin kok. Istilahnya gurah mesin ya? Istilahnya gurah mesin. Sama lah dengan gurah tenggorokan iya. Ya kalau dong bahasa di dunia otomotifnya chamber. Ya, cuman ngomong chamber harus jelasin dulu, kelamaan. Gurah mesin, mesinnya jadi bersih dalamnya. Udah gitu gampang. Ya oke Bang, aku terima kasih buat Bang Abdul. Semoga sinergi kita ke depan makin maju, The Garage makin maju, juga RCB Custom makin maju, juga teman-teman yang lain juga nantinya bisa teredukasi lewat segala sesuatu yang kita lakukan dengan bersinergi gitu. Mohon maaf nih sudah mengganggu waktunya. Saya terima kasih banget sama teman-teman yang udah diterima di sini. Saya yang terima kasih karena ya saya nganggep Bang Ola jauh lebih senior main ke sini. Kita sama-sama junior, sama-sama senior Bang. Itu sama-sama belajar gitu. Terima kasih, malah saya pingin ini sinerginya lebih lagi, dan memang karena kita bentuknya toko ya mudah-mudahan bisa disupport beberapa part untuk kita jualan. Intinya di Degere Custom, jangan lupa alamatnya di Duta Harapan Bekasi Utara. Instagramnya ada Degere Custom, cari aja. Kita melayani custom yang dari nol atau repair, repaint, dan juga service maintenance. Oke teman-teman, kita sudah berbincang-bincang beberapa saat dengan ownernya The Garage, yaitu Bang Abdul. Nah, untuk teman-teman yang memang mau custom, saya rekomendasikan untuk wilayah Bekasi Utara, Duta Harapan ya, Duta Harapan, untuk datang ke The Garage Custom, Jalan Duta Harapan, Bekasi Utara. Follow Instagramnya The Garage Custom. Nah, kalian juga bisa berbelanja part di sini karena di lantai 2 ada part yang aftermarket juga, dan juga kalau kalian belum punya helm, tuh banyak helm custom. Cakil namanya. Pokoknya helm custom ada beberapa Cakil, M30 dan beberapa lah. Ya, helm juga banyak di sini. Mudah-mudahan nanti bisa dikirim-kirimkan 1-2 biji ke Jagakarsa. Jangan lupa juga follow IG RCB Custom, Olo Motor Klasik, dan yang mau berbelanja part custom handmade, kalian bisa kunjungi Papski Store. Follow IG Papski Store. Di sana kalian bisa dapatkan barang-barang yang kalian butuhkan untuk kebutuhan motor custom.
Semoga kalian suka dengan konten ini, dengan video ini, dan semoga segala sesuatu informasi yang kami berikan dapat bermanfaat buat teman-teman semua di seluruh penjuru dunia, juga buat RCB Custom dan The Garage Custom ke depan. Jangan lupa like, comment, and subscribe, karena tanpa kalian channel ini tidak akan berkembang. Salam dari saya Olo. Salam juga dari Abdul The Garage Custom Bekasi. Salam sukses untuk kita semua. Jaga kesehatan di COVID-19, tetap taati peraturan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.